selamat pagi. Hari ini masih berjumpa lagi dengan Pak Rizky. Kita akan membahas tentang jenis-jenis pernapasan pada manusia. Pada hakikatnya, pernapasan manusia itu ada dua anak-anak. Ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Pak, apa sih bedanya pernapasan dada dengan pernapasan perut? Yuk kita bahas. Ya, pernapasan dada seperti yang ada di gambar anak-anak menggunakan otot-otot antar tulang rusuk manusia. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jangan lupa, dalam pernapasan manusia ada dua fase, yaitu ketika kita menghirup napas dan kita menghembuskan napas. Menghirup napas, menghirup atau memasukkan udara, berarti memasukkan, inspirasi. Bagaimana proses inspirasi anak-anak? Yuk kita simak. Pertama, otot tulang rusuk ini berkontraksi anak-anak. Berkontraksi, ya, seperti gambar ini ya, naik ke atas. Akhirnya, volume rongga udara kita membesar dan volume paru-paru membesar. Nah, kalau ruangannya besar, otomatis tekanan di dalam sini kecil. Nah, tekanan yang di luar lebih besar. Akhirnya, udara terdorong masuk ke hidung dan lanjut sampai ke paru-paru. Nah, itulah proses menghirup napas. Pak Rizky ulangi ya. Pertama, otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dadanya membesar, volume paru-parunya mengembang. Akhirnya, tekanan udara di dalam paru-paru ini kecil dan akhirnya udara masuk terdorong karena tekanan di luar lebih besar. Seperti itu ya anak-anak. Nah, bagaimana untuk mengembuskan napas? Nah, mengembuskan napas berarti udaranya keluar ya Nana ya. Keluar berarti ekspirasi. Nah, bagaimana mekanisme dari ekspirasi atau pengembusan napas pada pernapasan dada? Nah, pertama, otot antar tulang rusuk ini berelaksasi anak-anak. Relaksasi sehingga seperti turun ini. Seperti panah hijau ini. Nah, karena dia berelaksasi, maka rongga dada mengecil. Volume udara kita di dalam paru-paru mengecil. Karena mengecil, maka tekanannya bagaimana? Membesar ya. Karena tekanannya membesar, sehingga udara yang ada di paru-paru terdorong keluar melalui hidung. Nah, itulah proses untuk mengembuskan napas atau ekspirasi pada pernapasan dada. Yuk kita ulangi. Jadi, otot antar tulang rusuk berelaksasi, rongga dada mengecil, volume paru-paru ikut mengecil. Karena mengecil, maka tekanan udara dalam paru-paru membesar sehingga udara keluar. Bagaimana dengan pernapasan perut? Yuk kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan bahas untuk pernapasan perut. Bagaimana menghirup napas dan mengembuskan napas pada pernapasan perut. Nah, kalau tadi pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, pada pernapasan perut menggunakan diafragma yang Pak Rizky tunjuk ini ya, otot-otot diafragma. Yuk kita simak untuk menghirup napas. Pertama, otot diafragma ini berkontraksi anak-anak. Jadi berkontraksi mengakibatkan diafragmanya mendatar. Nah, karena diafragmanya mendatar, paru-parunya seakan-akan tertarik sehingga rongga dadanya membesar. Karena rongga dadanya membesar, maka tekanannya kan kecil. Karena tekanan di paru-paru kecil, otomatis udara masuk karena tekanan di luar lebih besar. Nah, itulah proses menghirup napas menggunakan pernapasan perut. Yuk kita ulangi. Otot diafragmanya berkontraksi sehingga diafragma mendatar, sehingga volume rongga paru-paru membesar dan tekanan dalam paru-paru mengecil sehingga udara masuk. Nah, bagaimana dengan mengembuskan napas pada pernapasan perut? Yuk disimak. Nah, yang terakhir anak-anak adalah bagaimana mengembuskan napas pada pernapasan perut. Masih sama ya, masih menggunakan otot diafragma. Kita lihat gambar ini anak-anak. Otot diafragma berelaksasi sehingga diafragma kita melengkung. Karena diafragma melengkung, rongga dada kita mengecil. Nah, kalau rongga dada mengecil, otomatis gimana? Tekanannya membesar.
Karena tekanannya membesar, otomatis udara terdorong sehingga keluar dari paru-paru melalui hidung. Ya, ayo kita ulangi. Otot diafragma kita berelaksasi, kemudian diafragma kita melengkung sehingga rongga dada kita mengecil dan tekanan paru-parunya membesar dalam paru-paru, tekanan udaranya ya. Akhirnya udaranya terdorong keluar. Nah, bagaimana anak-anak? Itu tentang pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Berikutnya, kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang menyerang pada sistem pernapasan manusia. Tetap bersama Pak Rizky ya.